37 sekian persen. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk naik pangkat butuh angka kreditnya ini. Pemula itu 15, masuk ke terampil. Dia mesti mencari 20 angka kredit. Dalam 1 tahun itu apabila baik, dapatnya 5. Nah, mahir, dia butuh 50. Naik setiap mahir. Nah, dalam 1 tahun apabila baik, dapatnya 12,5. Nilai SKP-nya baik. Untuk penyelia, dia pangkatnya itu dia 100. Naik pangkatnya 100. Nah, 1 tahun itu berapa dia dapatnya kalau dia bernilai baik? Dapatnya 25. Jadi kalau dia 100 mau naik pangkat, yang mau dicari angka kredit 100, kalau dia setiap tahun baik 25, berarti kira-kira 4 tahun naik pangkatnya. Itulah di perban BKN ini yang dirubah dari konvensional, Pak konvensional menjadi konversi dari nilai angka kredit. Nah, apabila dia setiap naik jenjang, ini naik jenjang namanya. Dari pemula ke terampil, ini naik jenjang. Dari terampil ke mahir, dia naik jenjang. Dari mahir ke penyelia, ini namanya naik jenjang. Setiap naik jenjang, angka kredit akumulasi yang kita peroleh selama ini, setiap naik jenjang itu akan kembali menjadi 0. Tidak di bawah akumulasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumus juga tadi nih. Ini yang rumusnya tadi. Apabila dia sangat baik, ada 8, kalau ahli pertama 18,75. Kalau dia baik 12. Ini sudah saya sampaikan tadi. Kalau dia kan penilaiannya kan ada sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Jadi tetap ada nilai angka kredit. Jadi ini nanti ini nanti bagi penilai angka kredit atau penilai kinerja wajib setiap tahun membuat namanya PAK atau penilaian angka kredit. Wajib. Nah, itu diambil dari mana nilainya? Dari SKP si PNS jabatan fungsional tersebut. Setelah di akhir tahun dinilai sasaran SKP-nya atau SKP-nya dinilai, apabila dia baik, tuangkanlah itu di dalam formulir penilaian PAK, penilaian angka kredit. Formulirnya ada di mana? Ada di Perka BKN nomor 3 tadi. Dituangkan kreditnya. Baik nilainya, jabatannya apa? Ambillah dari sini. Kalau dia contohnya ahli muda, baik dia, ahli muda tadi kan 3B, 3C. Baik dia nilainya, SKP-nya, tuangkanlah, dapatlah di angka kredit 25. Nah, terus butuh perbaikan nilai SKP-nya, dapatlah dia 18,75. Nah, jadi setiap jabatan fungsional setiap tahun itu wajib ditetapkan angka kredit. Bukan lagi seperti dulu, begitu mau naik pangkat, baru di situ sibuk menyusun dupa. Nah, kalau sekarang setiap tahun wajib ada PAK. Jadi tidak ada lagi yang namanya kalau model konvensional dulu naik pangkat baru masuk gelondongan. Yang tahun lama tetap dinilai. Nah, kalau sekarang enggak, setiap tahun itu wajib nilai angka kreditnya ada. Sampai sini kira-kira jelas, Bapak Ibu? Untuk sesi pertama, ini dari PRKBKN atau yang poin-poin yang penting yang bisa saya sampaikan. Ini kita bagusan nanti diskusi mungkin lebih masuk. Apa nanti yang bisa saya berikan informasi ataupun yang Bapak tanya nanti akan kita jawab. Apabila nanti tidak bisa saya jawab, nanti akan kita tampung, nanti akan kita inikan. Nanti ini sesi pertama adalah Perka BKN nomor 3 dan juga Permenpan 1 tahun 2023. Ini adalah akumulasi. Jadi Permenpan 1 itu adalah sifatnya umum, dibuatlah itu juknisnya. Juknisnya dari Permenpan 1 tentang Peraturan Kepala BKN nomor 3 ini. Peraturan Kepala BKN nomor 3 tentang juknis dari Permenpan 1. Itu adalah cara penghitungan angka kredit dari konvensional ke integrasi. Jadi ini untuk sesi pertama. Nanti bagaimana menghitungnya? Nanti bisa kita pelajari untuk di sesi 2
yang konvensional yang penilaian tahun 2022 tadi, nanti akan kita hitung berapa sisa nilai angka kredit saya setelah untuk nanti di tahun 2023 nilai angka kredit berdasarkan SKP. Itu yang berubah, yang ada perubahan sedikit dari Permenpan 13 dirubah ke Permenpan 1. Jadi juknisnya adalah di Perban 3. Formulir-formulir ataupun contoh-contoh ada semua di Perka BKN nomor 3 tadi. Bapak Ibu yang mengikuti Zoom mungkin bisa disampaikan ataupun bisa nanti dibaca-baca atau mungkin yang sudah pernah membaca tapi mungkin belum dapat petunjuk atau bagaimana nanti bisa ditanyakan. Nanti akan kita jawab. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kepada host kami kembalikan. Terima kasih. Host dari BKP SDM. Halo. Halo. Halo, ya Pak. Halo. Ibu Ruth ya? Eh, Iya, baik. Pak Baik, Julapno, untuk jadi gimana Pak? untuk sementara sesi pertama itu dulu yang bisa sampaikan. Jadi harapan saya Bapak Ibu peserta JOM ada yang bertanya tentang peraturan baru ini nanti akan kita sampaikan ataupun nanti akan kita jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Julapno. Kepada Bapak Ibu, mungkin banyak pertanyaan yang mau kita tanyakan ini. Coba Bapak Ibu, apalagi untuk fungsional kita, coba dibuat dulu pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang penting, tapi sesuai dengan Permenpan 1. Nanti untuk penghitungan angka kredit itu di sesi kedua. Halo Bapak Baik, Ibu. baik, baik. Kamu. Ada yang mau bertanya? Berarti sudah ini semua sepertinya, Bu. Ya, Bu, ada Bu. Ada Bu yang mau bertanya Bu. Coba bilang Pak dari mana? Dari Ya, halo. Halo. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasan dari Bapak. Perkenalkan nama saya Dedi Doris Pardede dari Dinas Pendidikan. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Sipahutar Pak sebagai guru. Saya CPNS angkatan 2019 di tahun 2022 Pak, kami mendapatkan SK Jagur. Jumlah SK Jagur kami, angka kreditnya jumlahnya 117,25. Nah, sementara sampai saat ini Pak, kami belum bisa naik pangkat. Kami mencoba mengusulkan kenaikan pangkat tahun lalu, yang baru muncul ini. Nah, setelah kami mencoba menghitung, setahunnya jika kami bisa mendapatkan kinerja baik dari penilaian SKP, kami hanya bisa mendapatkan satu tahunnya itu 12,5. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kalau kami hitung Pak, 12,5 padahal target yang kami harus capai dari 3A ke 3B kan harus mencapai 50. Ya, Ya kan Pak? iya benar. Maka kalau kami menghitungnya Pak, bisa sampai tahun 2020 berapa ya? 3 tahun lagi kami baru bisa mengusul pangkat Pak. Karena angka kredit kami kan tahun 2022 masih 125. Kalau ditambahkan 3 tahun atau sekitar 38 sekian, 3 tahun lagi kami baru bisa mengusul pangkat Pak. Kira-kira apa solusi kami Pak? Baik, langsung saya jawab atau bagaimana Ibu Host? Halo? Langsung aja Pak. Langsung dijawab aja Pak. Baik, mungkin orang BKD-nya lagi ada acara. Oke, langsung saya jawab Pak Dedi. Pak Dedi Dores, Pak Dedi.
Iya, Pak. Tadi penyanyi dengan nilai angka kredit 117. Berarti Iya, ini Pak. kan masih nilai angka kredit konvensional ya, masih penetapan angka kredit konvensional. Kurang Kalau lebih kalau gitu. ini karena 2022. Nah, Iya, Pak. batas penilaian untuk konvensional itu adalah dinilai sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi Bapak harus sebenarnya harus dinilai angka kreditnya sampai dengan 31 Desember 2022. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi kalau dulu kalau konvensional itu kan bisa dinilai dari sertifikat kan gitu ya. Nah, bisa dari kalau ada kita diklat, dari tugas mengajar itu bisa dinilai. Jadi solusinya sebenarnya nanti harapan kita tim penilai angka kredit yang dari Dinas Pendidikan yang bagi guru-guru yang seperti ini tolong ditetapkan paknya sampai dengan 31 Desember 2022. Sampai 31 Desember 2022. Jadi kan dari 117 tadi ini kan sudah ternilai nih. Misalnya contoh dapatnya dia nanti jadi 130, 135. Nah, setelah di tahun 2022, Desember 2022, itu tadi yang nilai angka kredit yang konvensional ini kita integrasikan. Kita integrasikan. Nah, integrasikan itu dihitung ulang. Ini integrasi namanya ini ibaratnya seperti jembatan. Jembatan itu adalah sebelum kita masuk ke konversi angka kredit, kita hitung dulu yang konvensional ini. Setelah kita hitung yang konvensional, dapatlah sisa angka kredit kita berapa. Contoh, kalau nilai dasar dari angka kredit, kalau contoh nih Pak Dedi Dores tadi ini, angka kreditnya hanya sampai dengan Juni 2022, nilai angka kredit yang didapatkan 117. Tadi 117. Kalau hanya ini yang kita hitung, dikurang ini nilai dasar, ada namanya rumusnya nanti, 117, sisa angka kredit dia yang bisa dibawa itu hanya 17 di 0,25, Pak. tahun sampai 2022. Ini sampai bulan Juni 2022. Berarti angka kredit dia sisanya itu 17. Tambah nanti 2023. 2023 seperti yang disampaikan tadi bahwa saya kita anggaplah baik nilai angka kredit. Tambahlah 12. Berarti baru sekitar 29 tadi. Memang benar Pak. Jadi Bapak ini memang harapan kita solusinya paling-paling itu tadi. Tapi ini masih adalah tugas dari Dinas Pendidikan. Orang Dinas Pendidikan mumpung di sini, ya alangkah baiknya mungkin nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya penilaian PAK yang konvensional itu dinilai sampai dengan 31 Desember 2022, Pak. Supaya nilai angka kredit yang Bapak peroleh 117 tadi ini bisa bertambah. Nah, apabila tambah ini contoh menjadi contoh ya, contoh jadi 100 dapat Bapak menjadi 135. 135 tambah di 2023 12 sudah dapat 147. Berarti tinggal butuh 3 lagi. Di dalam Permenpan KBKN nomor 3 ini ada hubungannya dengan Permenpan 6 tentang penilaian sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai itu bisa dinilai berdasarkan periode, semester, ataupun per tahun. Contoh, Pak Dedi Dores ini mau naik pangkat itu angka kreditnya kurang 2 ataupun kurang 3 supaya mendapatkan tadi yang 50. Bapak nilai SKP Bapak bisa dinilai hanya 2 bulan. Dituangkan ke dalam PAK. Nah, supaya bisa naik pangkat. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun Pak untuk penilaian SKP ataupun penilaian kinerja. 2 bulan pun atau 1 bulan pun bisa dinilai SKP. Bisa ditetapkan menjadi PAK. Penilaiannya 1 bulan. Nanti contoh-contohnya atau rumusnya nanti di sesi kedua nanti akan kita sampaikan. Jadi Bapak nggak usah terlalu khawatir. Jadi contoh nih, Bapak nanti sampai Desember 2022 dinilai angka kredit konvensional. Dapatlah contoh 130-an.
Setelah 130 tadi itu dihitung Yang ulang. mulia. Nanti menghitungnya nanti di sesi kedua. Kali dong yang Dihitung mulia. ulang. Kita anggap sisa yang ke Bapak punya 30. Kan itu. Begitu 30 di tahun 2023 Bapak dapatlah 12,5. 12,5. Setelah 130 tadi tambah 12 dapatnya 47. Nah, 47 ini di 2024 kan kurang 3 nih. Kurang 3. 3 ini bisa kita dinilai SKP kita 2 bulan. Bisa ditetapkan paknya itu hanya 2 bulan. Jadi tidak menunggu di harus 1 tahun Pak untuk penilaian. Itu sih solusinya. Nah yang kedua begini. Di 2024 kenaikan pangkat itu sekarang menjadi 6 periode, bukan lagi 2 periode, hanya April dan Oktober. Di 2024 kenaikan pangkat itu mulai Februari, April, Juni. Setiap 2 bulan sekali bisa naik pangkat. Jadi contoh Pak Deddy Dores tadi, kurang di bulan kurang angka kreditnya 3. Ya udah hitung 2 bulan. Nah, untuk periode terdekat bisalah diusulkan naik pangkat. Kira-kira demikian Pak Deddy Dores. Jadi nanti harapan kita Bapak mengajukan dupak, mudah-mudahan masih tim penilai angka kredit yang di Dinas Pendidikan masih mau menilai Pak konvensional yang sampai dengan penilaian 2022. Memang sebenarnya kemarin itu surat dari Mempan ataupun surat dari Kementerian Pendidikan itu batas penilaian angka kredit konvensional, batas pengajuannya itu adalah 30 Juni 2023. Untuk penilaian sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi pengajuannya itu masih dikasih kesempatan kemarin sampai dengan Juni 2023. Tapi yang dinilai penilaian yang sampai dengan 30 2022. Nah, mudah-mudahan karena tim penilai angka kredit ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, mudah-mudahan masih mau berkenan nanti. Bapak mungkin bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan di sana bagaimana baiknya. Tapi harapan saya ya mungkin dari Dinas nanti memberikan masukan lah ataupun bantuan terhadap yang hal-hal seperti ini karena memang pengangkatan 2019 ini sudah lama nih tidak naik pangkat. Ya, sudah lama, Pak. Nah, itu sih. Ya, begitu Pak Deddy Dores untuk yang pertanyaan Bapak yang pertama. Terima Pak, kasih. izin Pak, Pak, misalnya Ya, silakan. prosedur untuk mengintegrasikan atau menghitung ulang itu prosedurnya gimana, Pak? Nah, itu kan tadi sudah saya sampaikan. Nanti akan masuk kita di sesi kedua, Pak. Itu nanti. Nah, nanti di sesi 2 cara menghitungnya nanti kita bahas. Nanti di sesi 2, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Iyo, baik. Oke, kita lanjut. Masih ada yang lain? Terima kasih Pak Julapno. Izin Dengan Pak Deddy bertanya. Dores. Ada lagi? Izin Pak Robert bertanya dari Marbun. Dinas. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Pak Naga, saya perkenalkan nama saya Robert Marbun dari Dinas Perumahan Pak. Saya mau menanyakan jabatan fungsional pada dinas kami kan ada 2 jenis Pak. Yang satu namanya fungsional teknik tata bangunan dan satu lagi untuk sanitasi. Yang kami tanyakan Pak, kami kan yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2021 yang in passing tuh Pak, kalau istilah Bapak bilang tadi in passing. Bukan penyerahan organisasi, Pak. Penyerahan organisasi. Penyetaraan, Iya, Pak. iya. Penyerahan. Oke. Penyerahan. Kami kan sekarang ada beberapa, termasuk saya, kepingin mau mengajukan naik pangkat. Kira-kira prosedurnya gimana Pak? Saya kan masuk dalam grup fungsional provinsi. Katanya salah satu syaratnya harus memiliki fungsional insinyur katanya Pak. Kebetulan latar belakang saya bukan sipil murni atau arsitek. Itu gimana Pak? Tata caranya biar kami yang bukan sipil atau arsitek bisa mengembangkan. Demikian Pak. Udah, langsung saya jawab, Bu. Ya, jawab Pak. Oke, ya baik. Baik, Pak
Pak Robert Marbun ya Pak dari Dinas Perumahan ya. Benar, Pak. Iya, oke, baik Pak. Memang ini yang hasil penyederhanaan organisasi, jabatan fungsional ada di Bapak, ada tadi sanitarian sama juga teknik bangunan. Jadi gini Pak, di dalam Perka BKN ini ataupun Permenpan 11 ini dengan Perka BKN nomor 3 ini sebenarnya kita jangan cerita naik pangkat dulu tadinya. Kita cerita angka kredit dulu. Bapak itu kalau, tapi nggak apa-apa saya jawab. Bapak kalau di mau naik pangkat otomatis harus naik pangkat berdasarkan angka kredit. Memang kemarin hasil penyetaraan organisasi itu masih dikasih dispensasi Pak. Bisa naik pangkat dengan jabatan administratornya kemarin. Tapi itu hanya sampai puncaknya, hanya sampai 3D. Nah, contohnya begini. Saya itu juga sebenarnya hasil penyetaraan Pak. Saya dulu eselon 4, tapi karena ada kebijakan pemerintah, saya diserhanakanlah menjadi analis SDM. Jadi saya menyusun dupak Pak. Begitu kami di 2021, di 2022 saya mengajukan dupak. Keluarlah PAK, penilaian angka kredit saya. Nah, setelah keluar, dapatlah nilai angka kredit saya sekarang itu 400. Karena 2021, 2022 dapat nilai angka kredit. Setelah dapat nilai 400, saya kemarin sudah mengikuti uji kompetensi. Saya mau beralih menjadi madya. Jadi kalau masalah pendidikan, hasil penyetaraan itu tidak ada pengaruhnya Pak. Kalau seperti banyak Bapak bilang tadi arsitek tidak boleh ke sanitarian, itu tidak. Hasil penyetaraan itu sepanjang karena kita sudah dianggap menduduki jabatan itu waktu di struktural, jadi tidak ada pengaruhnya dengan pendidikan tadi. Jadi boleh. Yang penting syaratnya kita harus mengajukan dupak kalau dulu. Kalau sekarang itu setelah Izin, Pak. Permenpan 1, Izin memotong, ya, Pak. ya. Maksud saya bukan yang arsitek nggak bisa ke bagian sanitasi, bukan, Pak. Bukan. Maksud Jadi, saya, ya kebetulan yang teknik yang saya bidangi bukan sipil atau arsitek. Itu maksud saya. nah, jadi Terus, Pak, kalau ya izin, Pak. silahkan. Ah, Ah, mengenai yang Bapak sampaikan, saya kan pernah saya menanyakan ke BKD kami mengenai penyusunan yang Bapak bilang tadi dupaknya itu. dupak. Tim penilai Iya, kami nggak ada, Pak. Makanya saya iya. nggak bingung juga mau mengusulkan kemana cara sistem Jadi, oh penilaiannya. ya. Jadi gini Pak. Setiap jabatan fungsional itu ada namanya pembina jabatan fungsional Pak. Jadi kalau tidak ada di kabupaten, itu kita bisa lari ke provinsi. Tidak ada di provinsi, otomatis kita ke induknya, berarti ke kementerian. Nah, jadi contoh nih, seperti teman-teman yang di BKD juga, itu kan ada penyederhanaan organisasi, orang itu menjadi analis SDM, analis aparatur SDM. Orang itu tim penilainya di Taput tidak ada. Nah, di provinsi mungkin awal-awal kemarin tidak ada. Jadi orang itu mengajukan dupaknya kemana? Otomatis masuklah dia ke kementerian ataupun kebetulan untuk analis SDM itu ada di penilai pusatnya itu ada di BKN. Kalau Bapak mungkin yang sanitarian untuk sanitasi ya, sanitasian atau sanitari tadi, izin Pak. Teknik tata bangunan dan perumahan saya, Pak. Kalau untuk tata bangunan perumahan berarti itu tim penilainya pembina jabatan fungsionalnya ini ada mungkin di Kementerian Perumahan Pak. Jadi kita Ya, harus iya, jadi benar, kita mengajukan dupak itu ke orang sana nanti dinilai. benar, Pak. Yang di Iya, situ makanya saya tanyakan tadi, memang salah satu syaratnya mereka meminta sertifikat insinyurnya, Pak. Harus ada dulu itu, baru bisa pengusulan untuk untuk di tim penilai penilai angka kreditnya. jadi gini, kalau untuk penyederhanaan organisasi ini agak berbeda, Pak. Nah, memang kalau dia dari pengangkatan yang baru, ya kan? Nah, kalau dia pengangkatan yang baru, itu memang harus ada yang seperti sertifikat yang Mbak bilang. Tapi apabila dia hasil penyederhanaan organisasi, ini sertifikatnya tidak harus sebenarnya.
Nanti mungkin Bapak bisa koordinasi, Bapak ceritakan, saya itu bukan pengangkatan baru, bukan. Saya itu hasil penyederhanaan organisasi. Nah, mungkin itu nanti yang perlu Bapak kasih tahu untuk koordinasi ke pusatnya, supaya orang itu juga mengerti bahwasannya hasil penyederhanaan organisasi itu persyaratan yang dulu-dulu kalaupun ada punya sertifikat itu ditiadakan karena kebijakan pemerintah, bukan kemauan kita ini untuk masuk ke dalam jabatan fungsional. Ini adalah hasil kebijakan pemerintah. Makanya hasil penyederhanaan pemerintah itu ada dikasih bonus nilai angka kredit, tambah dia 25%. Itulah bonusnya karena hasil penyederhanaan organisasi. Jadi kalau yang sertifikat yang seperti Bapak bilang mungkin orang itu salah, itu menurut saya, Pak. Menurut saya salah. Jadi tidak harus ada sertifikat. Kita memang ada di pengajuan dupaknya, ya kan, pengajuan dupaknya karena kita hasil penyederhanaan organisasi. Jadi bukan asli pengangkatan baru kita, Pak. Kecuali tadi ada namanya in-passing, itu berbeda. Passing itu tadi itu harus lulus uji kompetensi dulu supaya bisa masuk melalui in-passing ataupun perpindahan. Kita ini asli karena penyederhanaan organisasi. Jadi mungkin nanti bisa koordinasi lebih lanjut, Pak, dengan tim penilai pusat, ya kan? Kalau apabila di kabupaten ataupun di provinsi belum ada, supaya nanti ini diberikan masukan bahwasannya kami ini hasil penyederhanaan organisasi. Ada perlakuan khusus bagi kita yang hasil penyederhanaan organisasi, Pak. Jadi Satu sertifikat lagi. yang Bapak sampaikan tadi itu mungkin salah tanggap kalau menurut saya tim penilainya. Oke Itu Pak, Pak. makasih Pak. Pak. Satu lagi Iya, Pak. ya. Nah, Oke, silakan. berarti kalau seperti kami Pak, Dinas Perumahan Iya, lah Pak. iya. Berarti kami nanti koordinasinya bisa secara langsung ke grup yang ada di eh, Kementerian Pekerjaan Umum, nggak melalui BKD kami Pak. Nah, kalau untuk koordinasi dengan di sana cari informasi boleh Pak, tanpa harus melalui BKD. Tapi apabila nanti Bapak mau mengikuti uji kompetensi, kan gitu ya. Ada nih contoh nih dari Kementerian Perumahan untuk mengikuti uji kompetensi itu nanti alangkah baiknya kita koordinasi dengan BKD. Ada nih surat undangan, ada nih program. Tolonglah buatkan surat dengan saya, karena buatkan surat ke saya supaya saya mengikuti. Nah, itu internal aja Pak sebenarnya. Kalau hanya koordinasi istilahnya bertanya, tidak harus koordinasi dengan BKD pun nggak apa-apa. Langsung aja dengan instansi pembina masing-masing Pak. Memang saya udah koordinasi memang Pak langsung Oh, sama oh. kementerian karena Hmm. saya tanya ke orang BKD Taput tidak pernah ada Tim jawabannya penilai. pasti mengenai apa Iya, ini. tim Selalu penilai memang jawabannya nggak ada. kita belum ada tim, nggak Iya, ada iya jalan benar. keluar. Iya benar ya. Iya, makanya sebenarnya kita jabatan fungsional hasil penyetaraan itu Pak, kita juga harus memang mencari informasi. Nah, kemana nih jabatan fungsional saya ini beralih? Nah, ada dia jabatan fungsional, mungkin contoh nih dengan analis kebijakan media. Itu kemarin ada surat dari LAN untuk integrasikan PAK itu bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan, kan gitu. Bagi hasil fungsional penyetaraan untuk analis kebijakan media, ada suratnya kemarin dari LAN agar mengusulkan dupaknya ke kami supaya bisa kami nilai. Begitu juga dengan integrasinya supaya bisa kami nilai integrasinya. Nah, itulah mungkin kebetulan pejabat pembina kepegawaiannya untuk yang LAN itu aktif. Tapi mungkin yang perumahan ini mungkin karena mungkin belum ada surat ya otomatis ya mungkin Bapak lah yang agak capek sedikit untuk koordinasi dengan orang sana. Oke Pak, makasih Pak Ya, oke informasinya. Pak. Baik, baik. Terima Ya, kasih Pak. Pak Naga. Oke Tapi Pak, bisa, mari. mohon Pak, nanti kalau misalnya komunikasi sama Pak bisa minta di-share nomor teleponnya Pak. Nah, Saya nggak kalau tahu. untuk itu nanti saya pas ke kampung aja Pak, lewat Tarutung kan saya orang Pahai, jadi nanti saya lewat. Siap, Gampang itu Pak, gampang. siap. Masalah geleng. Makasih Pak. Ya, Makasih Pak Naga. ya bentar ya Bu, bentar dulu ya. Oke. Bapak Ibu kita tunggu sebentar ya Pak.
Ada ini aja. Ya. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Sudah, Pak. Oke, silakan Ibu, silakan. Nah, ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk Dinas Pendidikan, Ibu. Oh, Pak Arifin, Pak. Silakan Pak Arifin. Kalau Pak Arifin sepertinya udah pernah kita ketemu ya Pak Arifin ya? Yes. Hidup kan si Arifin itu. Ya, bisa terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Kami Pak dari Dinas Pendidikan ingin bertanya, dari saya ada 2 pertanyaan Pak. Tadi kan di Permenpan nomor 1 2023 bahwasanya untuk kenaikan jenjang itu harus menyusun peta jabatan nih Pak. Yang kami tanya, pengajuan peta jabatan itu saat dia mau mengajukan naik jenjang atau sebelum, dan cara mengajukannya itu bagaimana caranya Pak itu. Nah, baru pertanyaan yang kedua Pak, tentang naik jenjang dan pangkat. Kan gini, ada ini guru kita, nggak apa-apa naik jenjang, yang penting naik pangkat. Nah, sebenarnya Pak apa sih keuntungan jenjang dan pangkat bagi seorang pegawai, terkhusus untuk fungsional? Nah, baru Pak pertanyaan yang ketiga tentang SKP. Kan sekarang sudah dirilis BKN tentang e-kinerja online. Itu kinerja BKN yang mana di situ harus kita susun kinerja kita per tahun, namun per periode atau bulanan. Nah, nantinya Pak, pada saat naik golongan kita SN ini, apakah SKP kita yang manual itu bisa diakui di BKN atau tidak, begitu Pak? Begitulah. Apakah memang harus kita ajukan untuk naik golongan atau layanan administrasi lainnya khususnya di BKN? Kurasa itu pertanyaan yang bisa saya pertanyakan Pak. Terima kasih. Lanjut Pak, dari Dinas Pendidikan ada yang mau bertanya? Ibu Moni Simanjuntak. Ya padahal tadi Pak Arifin bilang 2, ini udah 3. Oke, lanjut Ibu Moni. Gak apa-apa Pak, korupsi satu. Oke, karena lanjut. Biar saya jawab nanti sekaligus. Ini senang saya kalau banyak yang bertanya. Ya kan? Oke, isinya jelas. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini agak banyak Pak pertanyaan kami ini. Mumpung ada kesempatan ya Pak ya. Yang pertama ini mengenai kenaikan pangkat mula-mula Pak, dari 3A ke 3B, jabatan fungsional kategori keahlian. Pertanyaan kami Pak, masihkah harus ada sertifikat pendidik atau sertifikat profesi? Karena di dalam PAN RB nomor 1 tahun 2023 dan Perban BKN nomor 3 2023 tidak ada saya temukan membahas masalah ini Pak. Kemudian yang kedua, masih berkaitan juga dengan pertanyaan yang pertama. Di sini kan si guru sudah mendapatkan jabatan fungsional guru dan sudah dilantik. Nah, di dalam SK jabatan fungsional gurunya itu terteralah jumlah angka kreditnya itu sebesar 38. Hal ini sudah sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan tanggal 16 April 2023. Kemudian jika kita tambahkan nanti dengan angka kredit hasil konversi predikat kinerja, kinerjanya misalnya baik, berarti kan 12,5 tahun di tahun 2023.
maka total perolehan angka kreditnya si guru itu menjadi 50,5. Artinya untuk kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat kan sudah tercukupi. Tetapi kebutuhan untuk kenaikan jenjang yaitu 100 belum terpenuhi. Pertanyaan kami, Pak, dengan kondisi seperti ini, sudah bisakah kami mengajukan usulnya? Karena menurut pendapat kami, Pak, menurut pemahaman kami lah, sepertinya itu sudah bisa kami ajukan. Karena dia masih di jenjang yang sama, yaitu guru ahli pertama. Jadi untuk 100 itu nanti berarti dia ketika peralihan jenjang lah dia nanti ke guru ahli muda. Nah itu sudah saya baca juga di perban BKN itu sepertinya itulah pemahaman kami, Pak. Jadi kalau mohon penjelasannya lebih lanjut, apakah pemahaman kami itu benar atau salah? Itu. Kemudian pertanyaan nomor 3, Pak. Di dalam Perka BKN nomor 3 2023 halaman 11, pasal 19 bagian ketiga berbunyi, tadi Bapak sudah jelaskan juga sih, dalam hal pejabat fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional, dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan. Pertanyaan kami, Pak, berlakukah ini untuk jabatan fungsional guru? Misalkan ini berlaku, dari mana kami tahu bahwa jenjang jabatan ini tersedia atau tidak? Kemudian pertanyaan yang keempat, Pak, ini menyangkut pengangkatan JF melalui penyetaraan. Tadi memang sudah dijelaskan sama Bapak, tapi kami juga masih bingung dan juga memang kita belum masuk ke perhitungan. Tapi langsung aja lah saya buat ininya, Pak, ya, kasusnya seperti ini, Pak. Pada tanggal 29 Desember 2021, diangkatlah dalam JF melalui penyetaraan dari jabatan struktural eselon 4 menjadi JF. Yang bersangkutan ini golongannya 4A. Pendidikannya S2. Nah, di dalam SK tercatat angka kredit itu 300. Namun Paknya tidak disertakan. Dan jenjang jabatannya pun tidak disebutkan. Tapi kalau saya simak tadi penjelasan dari Bapak, sepertinya kalau yang eselon 4 ini masuk pengawas kali ya Pak ya, berarti sama dengan ahli muda. Berarti pertanyaan saya Pak, kalau untuk masuk ke ahli media nanti berarti kan ikut uji kompetensi berarti kan Pak. Terus pertanyaan selanjutnya Pak ya, ini terutama yang angka kredit yang 300 itu, yang tertera di dalam SK, dari siapa si JF ini dapat Paknya itu Pak? Dan yang kedua, bagaimana cara menghitung angka kreditnya? Terus yang keempat Pak, untuk bisa naik pangkat, bagaimanalah proses yang harus dilakukan si JF ini supaya bisa dia naik pangkat? Itu mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ini baik. Ibu Monik ya, apa Monika? Monik. Oh, Monik. Ini pertanyaan ini sebenarnya hampir Monil, sama, Pak. ya, hampir sama dengan yang ditanyakan Pak Arifin tadi. Ini saya coba jawab dari peta jabatan ya. Jadi ada pertanyaan Ibu tadi tentang naik pangkat apabila jabatannya tidak ada, kan gitu kan? Peta jabatannya tidak Iya, Pak. ada. Terus datang tadi Pak Arifin bertanya juga bagaimana proses pengusulannya, kan gitu kan? Apakah setiap mau naik jenjang itu
diajukan peta jabatan. Jadi gini Bu, menyusun peta jabatan itu kalau bahasanya anjap, analisis beban kerja. Itu kita lakukan setiap tahun sebenarnya di awal tahun. Di awal tahun diajukanlah itu, contohnya begini. Untuk jabatan fungsional ahli madya, ya kan? Ahli madya itu butuh berapa? Itu jadi kalau itu sebenarnya adanya di dinas pendidikan, bukan di sekolah, bukan. Jadi nanti mungkin Ibu bisa berkoordinasi peta jabatan itu sebenarnya seperti apa. Dilihat dulu untuk jabatan seorang ahli madya itu, ya kan? Ahli madya itu butuh berapa di OPD? Butuh berapa kira-kira di OPD? Jadi kalau dia butuhnya 4 orang ini sudah terisi ahli madya contohnya. Ada 1 orang muda, dia mau naik pangkat ke madya. Karena di madya itu tadi butuhnya cuma 4 dan sudah terisi 4, ya kan? Nah, sudah terisi 4, yang muda tadi bisa enggak naik pangkat? Angka kredit sudah cukup. Kan gitu? Jumlah angka kredit sudah cukup. Terus sudah lulus uji kompetensi. Ya kan? Sudah lulus uji kompetensi. Nah, boleh enggak naik pangkat? Di Permenpan 1 KBKN nomor 3 tadi itu bisa naik pangkat sekali. Nah, bisa naik pangkat sekali. Ini sekaligus menjawab Bu pertanyaan Bu Monik nih. Nah, ini bisa naik pangkat sekali, tetapi jabatannya tidak naik. Jabatannya tidak naik. Kalau dia naik pangkatnya ke 4A, ya kan? Tapi jabatannya ini tetap ahli muda. Karena formasi atau peta jabatannya di sana sudah penuh, sudah terisi. Itu namanya. Bagaimana proses pengajuan peta jabatan? Peta jabatan itu atau anjap itu diajukan atau bisa di-upgrade lah kita katakan. Kami butuh 6 untuk analis, contohnya analis, ajukan ke biro organisasi. Nah, nanti di biro organisasi dibahas, diajukan biro organisasi lah itu ke kementerian, dapatlah rekomendasi dari Menpan untuk peta jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, untuk yang dibutuhkan contoh analis perencanaan atau apalah kira-kira yang di dinas ini, yang di dinas. 6 untuk jabatan ahli madya, ahli muda 4, ahli pertama ada 2. Jadi ini boleh diganti-ganti terus Bu. Jadi orang mau naik jenjang itu kelihatan dulu peta jabatannya. Itu yang dimaksud di dalam Perka BKN tadi. Jadi peta jabatan tadi itu sangat berpengaruh untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional tadi. Jadi bagaimana, apakah setiap mau naik jenjang itu wajib merubah peta jabatan? Tidak juga. Itu peta jabatan itu dirubah di awal tahun. Di awal tahun. Jadi seorang PNS, biarpun dia sudah mengumpulkan angka kredit, kalau peta jabatannya sudah penuh, boleh nggak tidak dia naik pangkat? Boleh naik pangkat, tapi tidak naik jabatan. Gitu. Tapi persyaratannya seperti apa? Sudah lulus uji kompetensi. Itu yang mengenai peta jabatan. Ya kan? Terus untuk penilaian SKP. Nah, itu tadi pertanyaan Pak Arifin tadi. SKP ini ada kemarin memang Tapanuli Utara sudah menggunakan aplikasi e-kinerja. Nah, aplikasi e-kinerja. Aplikasi e-kinerja ini adalah link terhadap usul kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang sudah dibuat ininya, aplikasi yang sudah masuk dan sudah butir-butir kegiatannya sudah dimasukkan, capaiannya juga sudah dimasukkan dan sudah dinilai, ini perlu dicetak Bapak Ibu. Cetak juga, cetak sebagai pertinggal, kan gitu ya. Tapi apakah itu menjadi persyaratan kenaikan pangkat? Kan gitu. Di BKN untuk SKP itu tidak ada persyaratan kenaikan pangkat karena sudah namanya rekon dari rekon dari CSN. Jadi nilai kita yang ada di SKP itu masuk terhadap aplikasi kita CSN, Pak. Jadi itu tidak ada lagi manual, itu harus di-upload ke BKN untuk proses naik pangkat SKP tadi. Nah, jadi tanpa dilampirkan untuk naik pangkat di Oktober kemarin,
tanpa dilampirkan pun Belum SKP dibentuk, Pak. 2021 2022 itu pasti sudah kita CC. Itu Pak Arifin untuk tentang SKP. Nah, ini juga gini, kalau yang tadi Pak Ibu Monik ini berarti betul-betul sudah membaca ini per KBKN ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi pada prinsipnya gini, Bu. Ada namanya sertifikat pendidik. Memang benar di Permenpan 19 tahun 2021 itu memang setiap guru apabila mau diangkat ke dalam jabatan fungsional itu harus punya sertifikat pendidik. Dan itu. Begitu dia di Perban BKN keluar Permenpan 1 2023 keluar Perka BKN nomor 3, juknis dari sertifikat pendidik tadi tidak ada lagi. Jadi setiap fungsional yang dilamar jabatan fungsionalnya, guru contohnya, wajib diangkat ke dalam jabatan fungsional gurunya. Jadi tanpa harus menunggu, tanpa harus ada mana sertifikat pendidikmu, tidak ada lagi itu Bu sertifikat pendidik. Jadi tidak menjadi keharusan setiap fungsional guru itu yang wajib punya sertifikat pendidik. Apabila dia melamar jabatan fungsional guru, dia tidak punya sertifikat pendidik, sekarang wajib diangkat ke dalam jabatan fungsional. Itu untuk sertifikat pendidik. Nah, yang kedua, yang tadi Ibu pertanyaan Bu Monik, yang tentang nilai angka kredit yang sudah dapat nilai konversi ya, kalau nggak salah tadi Ibu Monik, yang 38 ya? Iya, sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan, Pak. Jadi langsung tertera dia di jabatan fungsionalnya jabatan fungsionalnya sudah disebutkan 38. Iya Pak, sudah. Memang yang mau saya tanya gini Bu, SK jabatan fungsional guru itu memang dari kementerian kalian, bukan dari di BKP atau di Dinas Pendidikan? Dari BKPSDM Pak. Cuman untuk menghitung nilai angka kreditnya itu jadi udah sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan. Jadi sudah ada tabel-tabelnya itu. Jadi berdasarkan tabel itulah diangkat di situ. Itu kami ajukan ke BKD. Itu juga lah terrealisasi di dalam SK itu. Itu gini. Untuk jabatan apa Bu? Kalau boleh tahu? Jabatan fungsional guru Pak. Guru. Iya Pak. Diterbitkan untuk jabatan fungsional gurunya kapan itu? Di bulan Juni kalau nggak salah Pak, baru tahun ini Juni? Pak, 2023 baru-baru ini. Oh, berarti dia sudah terbit nilai angka kreditnya langsung berdasarkan iya ke yang baru Pak. Dari angka kredit ya. Oh, oke, ya. Berarti sudah benar Bu. Jadi gini, setiap naik pangkat itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, bahwasannya naik pangkat itu berbeda dengan naik jenjang, kan gitu ya. Iya. Nah, naik jenjang itu adalah apabila dia dari 3B ke 3C, itu namanya naik jenjang. Iya. Jadi kalau dia 3A, dapat dia 38. Kan gitu ya? Iya, Pak. Di Juni 2023. Masa penilaiannya tuh di 2022 lah itu, Pak. Jadi Desember 2022. Dari Juni, dari terbitnya. Tapi kalau masa penilaian di 2000. Kenapa Pak? Putus-putus Ibu. Maksudnya gini Pak. Masa penilaian angka kredit yang 38 itu per 31 Desember 2022. Jadi di 2023 nanti kan masuklah konversi predikat kinerja jadi 12,5. Jadi totalnya kan udah 50,5 itu tadi Pak pertanyaan saya Pak. Iya, berarti kan nilai angka kredit yang 38 itu tadi kan berarti kan hasil konversi. Ya iya, kan? termasuk itu Pak. Iya, Pak. Nah, ya hasil konversi sudah dapat 38. Di 2023 ini ya kan? Di 2023 dapatlah dia 12,5 apabila jabatan ahli pertama. Kan gitu? Iya, Pak. Nah, ya Pak. Sudah. Berarti 38 tambah 12 sudah 52 sekian. Sudah bisakah dia naik pangkat? Kan gitu pertanyaannya. Iya, Pak. Iya.
nanti di 2024 di bulan Februari kan sudah ada periode naik pangkat. Berarti Iya, Pak. apabila angka kredit sudah dicapai 50 berarti sudah bisa naik pangkat. Itu Bu. Iya. Iya, Pak. Tapi yang PAK 2022 2023 ini nanti tetap dibuat. Dijumlahkanlah iya, itu iya. dengan yang 38 tadi. Iya. Iya, seperti itu Bu. Berarti ini Iya. sudah. Nah, Pak, iya. masih Untuk ada lanjutannya itu, bentar Pak. dulu Bu, bentar. Ini udah banyak kali Oh, pertanyaan oke. Bu Siap, Monik siap, ini Pak. tadi ini. Bentar, belum selesai kita. Nah, untuk yang penyederhanaan organisasi, kan gitu ya. Penyerahan organisasi tadi itu disampaikan 29 Desember ada penyetaraan eselon 4A. Memang ini kan keharusan kebijakan pemerintah, ya kan? Jabatan pengawas ini disetarakanlah ini ke dalam jabatan ahli muda, Iya, iya. ya kan? Kalaupun golongan dia 4A, 4B, sewaktu dia menduduki eselon 4 tetap dia di jabatan ahli muda. Nilai angka kreditnya pun sesuai dengan rumusnya. Nanti akan saya share juga itu. Boleh. Bahwasannya untuk muda, apabila dia 3D, nilai angka kreditnya 300 dapatnya. Biarpun golongan dia sudah 4A. Bolehkah dia untuk beralih jenjang atau naik jenjang? Kan gitu pertanyaannya. Ya boleh. Tapi karena dia sudah golongan 4A, berarti tidak naik pangkat. Hanya naik jenjang. Itu bagaimana mekanismenya? Nanti yang nilai 300 ini kita konversikan dulu. Kita integrasikan dulu, kita hitung ulang nih. Karena nilai angka kredit yang didapatkan terakhir hanya 300. Kan gitu di 2021 tadinya. 2022 kan tidak mungkin. Pernah enggak nyusun angka kredit dupaknya? Terbit enggak Paknya di 2022? Kalau dia terbit berarti 300 ini sudah tambah menjadi 300 berapa gitu ya. Tapi kalau dia tidak pernah mengajukan dupak, berarti nilai angka kreditnya hanya yang 300. Nah, 300 ini nanti akan kita hitung ulang ataupun diintegrasikan. Diintegrasikan itu nanti di sesi kedua. Caranya bagaimana? Berarti yang mau integrasikan hanya apa? Nilai angka kredit yang hanya 300. Nah, paknya dari mana? Kan gitu. Nah, paknya dari mana? Sebenarnya kemarin itu wajib dibuat ini sebenarnya Pak. Paknya wajib dibuat sebenarnya. Jadi tapi karena sebanyak kemarin kita rata-rata bukan cuma Tapan Utara, seluruh kabupaten tidak ada paknya. Ya sudah, yang dihitung apa? Ya dari SK fungsionalnya. Fungsionalnya itu tadi yang ahli muda. Kan gitu ya, nilai angka kredit 300. Ya udah 300 inilah kita hitung. Kita bypasskan. Jadi dia yang 2022 dia tidak bisa dihitung karena tidak ada. Berarti dia akan ibaratnya rugilah dia. Karena tidak ada angka kredit yang 2022. Itu sih yang untuk penyerahan. Nanti untuk menghitungnya nanti kita sesi kedua Ibu. Akan kita sampaikan bagaimana menghitungnya. Iya, Pak. Nah, oke silakan Bu. Yang kalau ada lagi. Kayaknya ada yang tertinggal Pak tadi. Apa itu tentang apa Bu? Tolong disampaikan. Mengenai yang serdik itu Pak. Itu untuk naik pangkat dia. Bisa nggak tanpa serdik? Kalau untuk Japung kan sudah boleh semuanya sesuai peraturan yang baru itu kan, yang Januari. Tapi kalau untuk naik pangkatnya ininya yang kami pertanyakan Pak. Sudah bolehkah tanpa serdik si guru ini naik pangkat? Itu Pak. Jadi, jadi gini Bu. Kalau diangkat saja sudah boleh, apalagi naik pangkat, kan gitu ya. Iyalah. Itu dia, Kalau kemarin kan gini, bahwasannya tidak boleh diangkat. Iya. Nah, karena harus punya serdik, berarti naik pangkatnya tidak boleh, kan gitu kan. Nah sekarang sudah boleh diangkat tanpa serdik, ya naik pangkatnya otomatis jadi boleh, tapi dengan syarat ketentuan yang lain. Ya wajib angka kreditnya ada, kan gitu. Itu Bu, kalau untuk itu. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Yo, kalau masih ada yang lain. Baik Pak. Izin Pak. Terima kasih Pak Arifin. Ada pertanyaan dari Ibu Novita dulu Pak, dari Dinas Pertanian. Bu Novita kemarin sudah ini juga kemarin datang ke ini. Bu, iya Pak. Izin mau bertanya Pak. Silakan Ibu, silakan. Nah, ini Pak, kami ada 12 orang lagi tenaga penyuluh pertanian yang
eh, yang dibuka dari formasi umum. Mereka dari tahun 2020. Sesuai dengan itu yang SLTA ya Pak, yang SMA. Sesuai Ya. dengan Permentan 35, di sini tidak diakomodir lagi Pak untuk SLTA. Namun setelah kami baca untuk Permenpan 01 2023 di pasal 31 itu mereka ada Pak di pemula. Jadi bagaimana itu Pak? Apakah mereka bisa mendapatkan haknya sebagai penyuluh pertanian? Sementara saat ini mereka masih dalam proses belajar Pak untuk ke S1-nya dan ada yang D3. Mohon petunjuk Pak. Baik, ini aja Bu Novita. Ya Pak. Hanya satu ya? Ya, satu lagi Pak. Kemarin kita Ah, memang sudah bertanya, cuman ya. tentu saja si yang bersangkutan ingin sekali mendengarkan dari Bapak langsung bagaimana dengan Jabatan Pengawas Benih Tanaman yang saat ini tidak ada tim penilai kinerjanya di Dinas Pertanian, Pak. Iya, iya. Ya, itu saja saat ini, Pak. Oh, berarti harus saya yang inikan ya, Bu, ini Iya, ya, Pak. menyampaikan ya. Baiklah. Jadi gini, di Permentan 35 tadi kan, bahwasannya memang SLTA masih ada formasi di Tapanuli Utara, ada 17. Cuman di Permenpan 1 2023 memang masih dibuka itu untuk pemula, benar. Tapi di Permenpan 35 kan disuruh sekolah itu kemarin, dikasih waktu sampai kalau nggak salah 2025. Iya. Jadi masih sampai 2025 masih di orang itu wajib sekolah, meningkatkan pendidikan. Kan itu. Selama dia proses itu bagi yang sudah diangkat masih boleh dari SLTA pertanian tadi diangkat. Kan gitu karena dianggap dia orang itu sudah melaksanakan tugas. Jadi masih boleh diangkat Bu dari SLTA tadi. Tapi SLTA ini pun tadi tetap diwajibkan untuk sekolah. Iya. Jadi tidak usah merasa khawatir bahwasannya memang kami ini bagaimana apakah tetap jadi fungsional? Ya tetap fungsional. Kan gitu ya, karena formasinya juga masih formasi dia penyuluh pertanian. Nah, tetapi nanti tolong diarahkan terhadap penyuluh pertanian tadi sampai tahun 2025 klien harus sudah sekolah sampai harus sudah tamat kan gitu ya. Nah, apabila tidak tamat nanti itu karena di Permenpan itu disebut di Permentan itu disebutkan nanti akan dikembalikan atau diberhentikan. Nah, akan diberhentikan dia jabatannya apabila tidak mempunyai ijazah kualifikasi yang lebih tinggi. Karena kalau nggak salah saya pertanian itu dia D3 minimal ya Bu ya. Iya, Bu iya, Novita Pak. ya. Iya, minimal Namun D3. Jadi masalahnya izin Pak. masalahnya gimana? Iya. Masalahnya sekarang mereka Pak baru mau izin belajar itu Pak, masih mau izin kuliah lagi Pak. Karena masih status CPNS baru ya, baru terima jabatan apa? Baru PNS Jabatan Pak. baru Iya. PNS belum diangkat ke Iya dalam Pak. jabatan fungsional. Dari tahun Kalau 2020 iya, CPNS-nya jadi ya. baru ini Pak mereka. Nah, ya sudah, kalau memang dapat nanti D3-nya, berarti kan tahun D3 2025 masih bisa masih bisa ya Pak. sekolah. Ya, tingkatkan dulu lah pendidikannya. Segeralah diusulkan, nanti mungkin bisa koordinasi dengan BKPSDM, khusus yang memperlakukan seperti yang dari CLTI ini, supaya dibuatkan izin belajar untuk mengikuti pendidikan. Kalau mungkin ada yang D3 ataupun sarjana nanti, kalau memang ada yang D3 pertanian, coba ke pertanian D3 dulu, nanti bisa nyambung lagi ke ahlinya ataupun ke S1-nya gitu loh, supaya cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau nggak salah saya sampai tahun 2025 batas orang ini untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Nah, itu sih Bu. Iya, jadi orang itu tetap bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional, ya kan? Sepanjang belum sampai 2025. Nah, begitu 2025 nanti tidak naik pendidikannya, nah ini tidak bisa lagi naik pangkatnya, pasti akan nanti diminta untuk kenaikan pendidikan. Nanti pasti akan disuruh diberhentikan. Sampai itu seperti perawat. Kemarin perawat itu sampai kalau nggak salah saya sampai 31 Desember 2023 masih dikasih untuk sekolah. Apabila tidak sekolah, yang
SL, SPK tidak boleh lagi menduduki jabatan fungsional. Nanti mungkin akan keluar surat edarannya itu dari Kementerian Pertanian bagaimana mekanisme yang SLT yang tidak sekolah. Kita tunggu aja dulu Bu Novita untuk hal itu. Apakah dia akan kembalikan ke staf atau bagaimana sampai sekarang kita belum. Tapi di surat Permentan itu sebenarnya yang 35 tadi, orang itu disuruh untuk sekolah hanya seperti itu Pak. Bahasa peraturannya belum ada sampai pemberhentian selanjutnya belum, hanya disuruh mewajibkan meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi itu sih Ibu. Iya minimal D3 Ibu Novita. Nah untuk yang tadi jabatan fungsional benih, pengawas benih tanaman, pengawas benih tanaman, memang ini kemarin kita sudah koordinasi. Kemarin orang Ibu saya suruh ke provinsi kan gitu ya, apakah tim penilai pengawas benih tanaman ada di provinsi kan gitu ya. Kalau memang di provinsi juga nggak ada, berarti kita otomatis seperti langsung ke instansi pembina, ke kementerian. Jadi segala urusan baik itu angka kredit yang konvensional ya, cerita konvensional. Kalau nanti sudah cerita berdasarkan SKP itu tidak ada lagi kan gitu ya. Nah, tapi tetap ada koordinasi ke Kementerian Pertanian atau Pertanian untuk pengawas benih tanaman tadi karena kebetulan tim penilai di Kabupaten Tapanuli Utara belum ada untuk jabatan ini. Tapi apabila di provinsi sudah ada tim penilainya, boleh diajukan untuk usulan penilaian angka kredit yang konvensional ke Dinas Pertanian ke provinsi. Tapi yang konvensional tadi ini hanya sifatnya sampai penilaian yang Desember 2022 tadi. Yang untuk 2023 ini kita sudah asli dari SKP. Itu sih yang untuk benihnya tadi Bu, pengawas benih tadi Bu Novita. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Yo, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julapno, terima kasih Bu Novita. Untuk sesi selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Roni. Perizinan, Dinas Perizinan, disilakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Siang Pak, siang. Kami dari Dinas PMPTSP mungkin seperti yang telah disampaikan beberapa rekan tadi terkait dengan penyederhanaan birokrasi, di mana salah satu percontohan itu adalah Dinas Penanaman PTSP Pak. Jadi sejak terbitnya Permenpan tahun 2021, memang di situ eselon 4 kita telah disetarakan menjadi jabatan fungsional. Dan kemudian di awal 2022 terbit Permendagri nomor 25 tahun 2022 terkait dengan nomenklatur DPM PTSP. Jadi di situ disampaikan tentang struktur SOTK dari Dinas Penanaman Modal. Dan untuk mengejar itu, karena di Permenpan 21 itu diberi waktu itu penyelenggaraan sampai dengan Mei 2022. Makanya Pemkab Taput pada saat itu mengejar untuk penerbitan Perbub tentang SOTK-nya yang disesuaikan dengan Permendagri 25, di mana situ tidak ada lagi kepala bidang, tetapi sudah kelompok jabatan fungsional. Akan tetapi seiring berjalannya waktu hingga dengan saat ini, kami yang eselon 3-nya ini Pak, ini belum ada dilakukan penyetaraan atau penyederhanaan atau apa, infasing atau apa namanya. Sehingga kami juga di sini jadi bingung Pak. Artinya di struktur kami sekarang itu tidak ada lagi kepala bidang. Tapi jabatan kami sampai saat ini ada 1,5 tahun sudah Pak. Itu tetap kepala bidang. Ini kan ada permasalahan besar sebetulnya di sini di dinas kami. Kami juga sudah beberapa kali melakukan koordinasi termasuk dengan bagian organisasi dan BKPSDM. Memang jawabannya sampai sekarang masih mengabang semua Pak. Akhirnya memang terakhir kami direkomendasikan untuk melakukan koordinasi ke instansi di atas itu BKPM atau Kementerian Investasi. Tapi hasil koordinasi kami juga memang sampai saat ini mereka juga mengatakan kalau untuk uji kompetensi mereka belum siap untuk melaksanakannya. Jadi dengan demikian harapan kami sekarang tinggal penyederhanaan tadi atau penyetaraan. Akan tetapi beberapa waktu lalu ada Zoom dengan Menpan, itu cuma mereka pada saat itu tidak menyampaikan dasar hukumnya. Jadi mereka juga menyampaikan pada saat itu bahwasanya
untuk in-passing atau penyetaraan tadi masih dibuka sampai dengan Juni 2024. Tapi kami sampai sekarang belum dapat dasar hukumnya. Mungkin saya ingin meminta petunjuk dari Bapak, kira-kira pendapat Bapak seperti apa, sehingga kami tidak resah. Kami juga melaksanakan pekerjaan sekarang sudah tidak berdasarkan jabatan lagi, Pak. Karena di sudut kami, jabatan kami sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Ini juga terkait dengan SKP dan kinerja yang telah kami input. Ketika kami menginput jabatan kami, Pak, kami nggak punya dinas yang eselon 3 yang ada 3 orang ini, Pak. Sementara kami juga perlu SKP dari kinerja untuk keperluan kami juga. Sementara itu, terima kasih, Pak. Baik, baik Pak. Ini berarti terlepas dulu dari Permenpan 1 ya Pak. Pak siapa tadi Pak? Pak Roni ya. Pak Roni izin Pak. Ya Pak Roni. Ini memang karena ada nomenklatur yang berubah berarti ya, struktur organisasi yang dulunya di perizinan itu penyediaan organisasinya hanya sampai dengan level pengawas kalau nggak salah. Nggak Ya ada kan? sampai 3, Pak. Sudah sampai izin Pak. Ya, Sudah sampai eselon 3. Iya. Di Kemendagri untuk perizinannya. Iya. Nah, cuman mungkin di Kabupaten Tapanuli Utara baru hanya sampai level pengawas yang sederhanakan. Iya, Pak. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi memang gini Pak. Kemarin itu surat Permendagri kan kemarin kalau nggak salah saya Mei 2022 ada terakhir. Tapi untuk kalau nggak salah untuk evaluasinya itu kemarin kalau nggak salah saya sampai di Desember juga ada surat edaran Menteri Mendagri. Apabila jabatan fungsional itu tidak cocok atau bagaimana kemarin masih bisa diajukan. Tapi nggak tahu mekanismenya seperti apa di Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi memang kalau struktur organisasi, Pak, struktur organisasi mungkin ya otomatis memang harus dibahas bersama ya, tidak bisa diambil hanya beberapa OPD yang memutuskan ini. Karena kan melebur suatu organisasi itu kan mungkin dari biro organisasi, BKPSDM, dari perizinan, mungkin juga masuk ke anggota dewan karena untuk menghapuskan suatu organisasi. Nah, masalah mekanisme in-passing kan gitu, Pak. Masalah mekanisme in-passing di dalam Permenpan 1 ini ada beberapa kita yang bisa lakukan. Apakah kita mau beralih ke fungsional kan gitu ya. Kalau kita beralih ke fungsional, di dalam Permenpan 1 ini tidak ada lagi namanya in-passing, Pak. Jadi ada namanya penyesuaian kan gitu ya. Ataupun perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Kan gitu. Nah, mekanismenya seperti apa? Itu mekanismenya tetap tadi yang seperti pelaksanaan harus lulus uji kompetensi. Nah, terus yang menyelenggarakan uji kompetensi ini siapa? Nah, itu instansi pejabat penilai kita, instansi penilai fungsional kita siapa? Contoh Bapak di perizinan larinya ke Kemenekra. Kemana tadi Pak? Pak itu? BK, Pak. Kementerian, Kementerian Investasi. Nah, Kementerian Investasi. Nah, kalau mungkin di sana belum ada timnya atau bagaimana, ini memang harus segera dipikirkan ya. Ya kan, dipikirkan. Jangan kita dibuat PNS ini bahwasannya kita fungsional, kita mau beralih totalnya tapi tidak dipersiapkan. Nah, karena memang orang itu yang pejabat pembinanya, bukan ini. Nah, tapi yang jelas gini Pak, Bapak kalau mekanisme perpindahan ke jabatan fungsional boleh, kan gitu ya, mekanisme. Coba nanti mungkin dikoordinasikan, mungkin di jabatan fungsional apa yang kosong peta jabatannya, kan gitu. Contohnya gini Pak, apakah di analisis SDM aparatur ataupun analis kebijakan media, analis kebijakan, contoh, ada kosong peta jabatannya. Nah, bisa kita pindah ke sana dari struktural ini tadi, eselon 3 tadi, pindah kita ke sana. Kan gitu. Yang penyelenggara kebijakan media siapa untuk mengikuti visa hukum? Kan gitu ya. Nah, berarti otomatis kelanlah kita nanti uji kompetensinya. Jadi tidak harus ke Menkrak tadi Pak, kita ini kementerian tadi kita karena di fungsionalnya kan bisa kita perpindahan tadi itu perpindahan jabatan dari administrasi ke
jabatan fungsional, di jabatan fungsional manapun boleh kita mengikutinya, Pak. Boleh kita pindah ke situ. Nah, tetapi harus lulus uji kompetensi. Nah, jadi istilahnya daripada menunggu nih, saran saya, coba nanti koordinasi kira-kira jabatan fungsional apa nih yang kosong. Karena Bapak kan lepasnya kan karena eselon 3 kan berarti harus ke Madya nih ceritanya. Nah, Madya itu peta jabatan yang apa nih yang kosong? Apakah di analis kebijakan ada? Jabatan Pak, fungsional itu banyak, Pak. masalahnya begini Pak, di Gimana? Permendagri 25 itu kan nama jabatannya sudah jelas, pengelola penanaman modal dengan penata perizinan. Mungkin karena Iya. ini merupakan sesuatu yang baru, ini yang jadi keraguan-raguan karena emang dasar uji kompetensinya pun mungkin belum ada di pusat, Pak. Jadi gini Pak, jabatan fungsional itu dibentuk Pak, gini Pak. Jabatan fungsional itu dibentuk kan bukan berarti ya karena terdesak, tidak. Makanya Harus pakai data itu. Hilang suara, Pak. Wala potong terida Kak Sani. Ambil alih Kak Sani. Tenang dulu, tenang ya. Tenang Bapak Ibu. Kebetulan narasumber kita di luar jaringan, luar jangkauan. Rami Korea, nang repot. kamu gratis dipakai kamu. Ayo Pak. Nah gratis sudah dipakai kamu Sandi. Nah berbayari pakai kamu ulang keluar. Berbayar pe Pak jaringan lele dua pe lagi dipahai. Ya, kamu itu Setuju, ada tema Pak. Biar horas muat juga banyak partisipannya, Pak. Udah tadi. Halo. Pak Roni. Ya, siap. Udah ya. Jadi gini Pak Roni sedikit lagi. Jadi sebenarnya gini Pak, itu sebenarnya dibentuk jabatan fungsional itu bukan jabatan fungsional baru, tidak. Jadi kalau dibilang istilahnya dari kementerian belum siap, mungkin akreditasinya yang belum siap untuk penyelenggaraan uji kompetensi. Namun sebenarnya itu juga harus dipikirkan segera. Jadi setiap untuk penyelenggaraan uji kompetensi itu harus ada surat izin atau lembaga dia mengakreditasi layak enggak untuk menyelenggarakan kan gitu. Tapi yakin saya masa sekelas kementerian Pak nggak mungkin nggak sanggup untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Nanti mungkin lebih koordinasinya lebih intens lagi lah ke sana Pak untuk peralihan ke ahli media tadi. Siapa? Iya Pak. Yakin saya pasti bisa itu Pak. Nggak mungkin sekelas kementerian nggak berani, nggak ada uji kompetensi. Tapi yang jelas pembentukan jabatan fungsional itu bukan karena penyederhanaan organisasi, tidak. Yang Bapak jabat itu jauh-jauh hari sudah dibentuk Pak. Sudah banyak jabatan fungsional itu. Nah, jadi bukan karena penyederhanaan organisasi dibentuk jabatan fungsional baru, tidak. Nah, jadi kita yang penyederhanaan organisasi mengikut ke jabatan fungsional. Jadi bukan jabatan karena penyederhanaan organisasi dibentuk jabatan fungsional, bukan itu Pak. Jadi jabatan kita yang mengikut jabatan fungsional yang sudah dibentuk. Itu Pak. Jadi mungkin Pak Roni nanti sering koordinasi dengan instansi pembinanya ya Pak. Siap Pak, siap. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Ibu? Ini Baik semangat Bapak kali Ibu. kayaknya. Sepertinya orang. Tadi saya lihat ada Juliana Siregar ya. Mau bertanya?
Izin pertanyaanku apa tadi sama Bu Novita yang masih SMK itu, Bu. Makanya Halo Ibu, yang dari mana untuk Ibu? dari dinas pertanian. Dari mana Ibu? Dari dinas pertanian, Bu. Oh, Dinas Pertanian. Ada yang kurang jelas tadi, Bu? Sudah, Bu. Tadi udah ditanya sama Ibu Novita, Bu. Sama pertanyaannya, Bu. Oh, sama pertanyaan. Oh, oke, baik, makasih. Jadi Bapak Ibu masih ada yang kita tanya sebelum kita Udah pas. Dari Dinas Kesehatan belum ada. Dari Dinas Kesehatan kenapa nggak ada yang bertanya? Udah sehat semua seperti. Udah Udah bisa sehat Bu, semua. cari kesehatan mungkin karena sudah mau jam 12 jadi cari kesehatan dulu. Bukan gitu Mungkin. Pak Julapno. Nanti kan Gimana, Dinas Bu? Kesehatan datang ke BKD tiap hari. Lebih Gimana, senang ke Ibu? BKD dia Kemana-mana? bertanya. Lebih senang dia ke Kesehatan. BKD bertanya. Iya, mungkin lebih senang dia ke BKD bertanya ya. Atau kita sudahi dulu ini? Pak, Oke. Bu, mau bertanya. Dari mana? Yang mana Ibu? Lanjut Ibu. Sekedar izin Pak, sekedar penekanan aja Pak. Berarti dari sekarang sudah bisa kami mengurus fungsional Pak. Maksudnya usul Ibu fungsional. di mana ini? Fungsional. Yang dari Dinas Pertanian tadi, Bu. Yang dari formasi SMK, Bu. Belum diterbitkan fungsional ya, Bu? Yang SMA. Jadi Iya, Bu. nah sekarang kalau saya kembalikan begini, Bu. Sebenarnya prosedur untuk penerbitan SK fungsional itu kan berarti kan kita harus keluar dulu ada PAK kan gitu ya. Penilaian ke kredit. Contoh nih. Nah, apakah kita seorang PNS itu sudah mengajukan DUPAK? Karena kita masih cerita nih, cerita konvensional. Kalau memang mengajukannya kita berdasarkan Permenpan 1 ataupun KBKN nomor 3, berarti orang ibu yang dari Dinas Pertanian tadi harus menyusun PAK dulu berdasarkan konversi predikat kinerja. Kan gitu ya, angka kredit itu harus ada di situ. Itulah nanti diterbitkan ke dalam jabatan fungsional. Jadi bukan keharusan sebenarnya. Makanya kita pilih dulu angka kredit kan gitu ya, naik pangkat dengan SK fungsional. Kalau contoh nih, kita mau mengajukan fungsional pengangkatan pertama, ya kan? Siapa nih yang menetapkan PAK terlebih dahulu? Kalau sudah berdasarkan Permenpan 1 ataupun Juknis Perban 3 ini, berarti harus kita tetapkan dulu PAK-nya, nilai angka kreditnya. Tadi sudah bisa kita paparkan rumusnya tadi. Nanti setelah ditetapkan PAK-nya, diajukanlah SK fungsionalnya. Setelah diajukan SK fungsionalnya, diterbitkanlah nilai angka kredit di SK fungsional tersebut. Jadi bukan otomatis langsung ajukan PAK itu aja, tidak. Tapi itu mungkin nanti cobalah yang bagi pengelola, bagi PNS yang masih menduduki ini SLTA, koordinasi dengan ini. Siapa tim penilai siapa pejabat penilai yang menetapkan PAK tadi. Tadi kan sudah kita sampaikan, yang menetapkan menjadi atasan kita. Tuangkan dulu formulirnya tadi. Itu formulirnya ada di mana? Ada di Perban BKN nomor 3 itu. PAK-nya seperti apa? Ada di situ. Nilai angka kreditnya seperti apa? Nah, kalau sudah dituangkan itu, ajukanlah untuk penetapan angka kredit. Itu Bu, saya rasa Bu. Ya, halo? Halo? Bu, udah bisa jawabannya Bu? Halo, Ibu siapa tadi? Halo Ibu. Oh, mungkin sudah jelas Pak. Oh, Ini ada lagi jelas. Satu yang masuk, Pak Leonsen Hasudungan. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak. Siang, Pak Sinaga. Baik, Bapak. Izin bertanya Pak sedikit. Bapak di ladang atau di mana ini Pak? Sambilan atau bagaimana ini? Kebetulan di lapangan Pak. Oh di lapangan. Oh iya mantap Pak, mantap. Dinas mana ini? Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Bu.
Oh, dinas pemerintah pekerjaan. provinsi. Oke, baik, baik Pak. Silakan, Silakan Pak, Pak. silakan. Jadi Pak, gini Pak, terkait mengenai kenaikan pangkat Pak. Iya, baik. Kalau Pak misalnya dari kita sekarang jabatan fungsional umum sekarang Pak ya, akibat dari perubahan yang sekarang Penyederhanaan. ke fungsional yang sekarang Pak. Iya, oke. Misalnya Pak, kalau kita tidak menjadi fungsional lagi, contoh Pak, akibat pindah, itu bagaimana terhadap kenaikan pangkat kita Pak? Terus saya sekarang kan bentar lagi mau ke 4A contohnya Pak. Dan akibat pindah kita tidak menjadi pejabat, jadi kita jadi pegawai biasa Pak. Jadi bagaimana terkait kenaikan pangkatnya Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak. Untuk kenaikan jabatan fungsional itu kan ada mekanisme sampai golongan berapa? Contoh gini Pak. Kalau keahlian, ahli nih, berarti ahli itu masuk kita dari sarjana. Itu bisa kita naik pangkat apabila peta jabatan ataupun formasi di jabatan yang kita duduki ada. Itu bisa sampai dengan 4C madya, kan gitu ya. Bisa sampai utama, sampai 4D apabila dia sudah, kalau untuk utama itu minimal S2, kan gitu ya. Kalau kita sudah S2 bisa sampai 4D, Pak. Nah, contoh nih, Bapak pindah, kan gitu ya. Pindah ke tidak ke jabatan fungsional lagi, menjadi jabatan struktural. Nah, masuklah kita mekanisme naik pangkatnya. Pangkat yang kita duduki. Contohnya gini, saya jadi diangkat eselon 4 lagi ataupun eselon 3. Kan gitu ya. Eselon 3B contoh. Eselon 3B itu pangkat puncaknya golongan berapa? Itu hanya sampai dengan 4A. Kan gitu ya. Nah, kalau eselon 3B, kalau dia eselon 3A, itu pangkat puncaknya, mentoknya lah bahasanya, sampai dengan 4B. Ya kan? Tapi dengan berkarir di jabatan fungsional, itu tidak ada istilah mentok, Pak. Sepanjang kita masih bisa dan juga ada peta jabatan dibutuhkan oleh organisasi, kan gitu ya. Sepanjang masih dibutuhkan dan juga ada peta jabatan atau ada formasi di situ, sampai 4E pun bisa kita. Itu untuk jabatan fungsional. Jadi kalau kita mau beralih ke struktural, ya tergantung jabatan yang kita duduki. Nah, kalau kita hanya ibaratnya kalau bahasanya staf biasa, ya tergantung pendidikan, naik pangkat puncaknya. Kalau ke S2 kita bisa sampai 4A. Kalau cuma S1, ya hanya sampai 3D. Kan gitu. Itu sih Pak, Pak Leon. Jadi tergantung jabatan yang diduduki nantinya. Kalau bisa sampai dapat eselon 2 contoh nih, ya berarti kan eselon 2-nya eselon 2B kan gitu ya. Bisa sampai golongan ya 4C kan gitu Pak. Nah, terus pengaruhnya di jabatan fungsional ini begini Pak. Jabatan fungsional apabila dia madya itu pensiunnya 60 jabatan fungsional apapun. 60 pensiunnya. Nah, kalau di struktural itu hanya yang JPT ataupun eselon 2 yang pensiunnya 60. Kan gitu. Nah, yang eselon 3 pensiunnya 58. Tapi kalau di fungsional, pensiun kita itu kalau dia sudah madya 60. Muda ke bawah, muda itu berarti 3D ke bawah itu dia di 58. Kecuali guru. Nah, kalau guru itu dia mau ahli muda, ahli pertama, itu tetap dia di 60. Karena guru itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Nah, itu sih yang mungkin plus minusnya Pak untuk Pak Sudungan nih tentang jabatan fungsional apabila beralih. Demikian Pak, Siap, yang bisa sampaikan. Siap, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, baik Pak, baik. Baik Pak Leonsen. Ada pertanyaan ini. Terima kasih Pak Maika dari Dinas Kesehatan. Ibu mana? Silakan Bu. Terima kasih Bu. Izin Pak, ingin bertanya Pak. Jika ada jabatan penyetaraan yang diisi sudah pensiun Pak, ya. Apakah bisa diisi jabatan tersebut dari staf yang sudah hukum perpindahan jabatan pelaksana ke fungsional Pak? Demikian Pak, terima kasih. Jadi gini, kemarin itu menjadi kewajiban menyusun peta jabatan hasil penyetaraan kan gitu ya. Setelah disusun peta jabatan, kira-kira jabatan itu sudah terisi apa enggak? Pensiunlah 1 orang jabatannya muda. Nah, apakah boleh sekarang
Mana yang dari Dinas Kesehatan? Ya, Yang dari Pak. Dinas Kesehatan. Ya, Pak. Kenapa Bu, wajahnya dihilangkan, Bu? Enggak, Pak. Mana? Yang Ibu siapa tadi? Priska Simarmata. Yang Ibu Priska Simarmata. Oh ya, masih dengar ya, Bu? Iya, Pak. Oh ya, baik, Bu, Priska Simarmata. Jadi gini, Bu. Perpindahan, kalau dia perpindahan dari staf, ya kan, ke jabatan fungsional itu ada mekanisme. Apakah dia pengangkatan baru atau perpindahan? Perpindahan tadi itu yang dimaksud dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ataupun dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional. Apabila dia dari staf, itu tidak bisa langsung diangkat dalam jabatan fungsional muda. Dia harus diangkat dulu dia kalau sudah ahli ataupun sudah sejalan, harus dari pertama dulu dia. Tidak boleh langsung diangkat muda untuk perpindahan. Jadi apabila dia sudah pensiun yang jabatan penyederhanaan organisasi tadi, ya udah angkat dulu dia ke pertama. Yang tadi perpindahan tadi dari staf tadi ke pertama diangkat, jabatan ahli pertama. Setelah nanti dia menduduki di sana 1 tahun kemudian boleh dia naik jenjang menjadi muda. Tetap jadi dia harus lulus uji kompetensi 2 kali. Jadi bukan langsung boleh diangkat ke muda ya, Bu. Tidak boleh diisi langsung. Jadi mekanismenya dari pertama dulu baru ke setelah itu, setelah mengumpulkan, setelah bekerja di sana baru ke muda. Jadi yang penyederhanaan organisasi yang sudah pensiun tadi tidak boleh langsung diisi ke muda. Tidak boleh, Bu. Yang kemarin itu penyederhanaan organisasi itu perlakuan khusus karena kebijakan pemerintah. Demikian, Ibu. Terima kasih, Halo? Pak. Iya, oke, ya. Baik. Ya, Pak. Ya, Bu. Jadi Bapak Ibu masih ada yang mau ditanya atau kita istirahat dulu, nanti kita masuk sesi kedua? Oke, saya rasa itu dulu lah ya, istirahat dulu ya. Karena ini juga sudah mau jam 12, ya kan? Nanti kita masuk ke sesi kedua, nanti kita akan coba menghitung nilai angka kredit yang konvensional ke integrasi sebelum nanti masuk kita ke konversi dari SKP. Contohnya nanti akan kita berikan. Nah, yang kedua, nah kita nanti masuknya mungkin kita buat aja jam berapa ya? Jam Bapak Ibu, jam setengah 2? Jam 2? Ya, 11.30 Pak. Setengah 2. 11.30 ya? Ya. Oh iya, oke. 13.30. Oke. Jadi itu dulu untuk sesi pertama. Nanti sesi kedua akan kita lanjut. Ya, Bu ya. Kita istirahat dulu sementara. Oke, baik Bu. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Julapno atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, seperti kata Pak Julapno, nanti kita mencoba penghitungan angka kredit. Dan ini untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang angka kredit, karena ini wajib selesai 31 Desember 2023. Jadi kita harus tetap mengikuti ya Bapak Ibu. Harusnya itu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa 13.30. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi makan siang sekarang ini.